Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hozinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Bajanegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, pastinya sudah lumayan lama nih aku nggak menyapa Sobat TC-TC di rumah, tapi sekarang seperti biasa, kita sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa. Nah, oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Kak Sulistianingsih nih. Salam kenal, Kak. Ya, salam Oke, kenal. Kak Sulis, apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak, kira-kira kalau kesibukan Kak Sulis sekarang itu ngapain aja sih, Kak? Kesibukannya sebenarnya nggak sibuk sih, nyibukin diri aja gitu. Oke. Jadi ada beberapa kegiatan nih selain saya menjadi mahasiswa di semester 5 ini, saya membuka sebuah usaha yaitu Wah. ngajar bimbel. Selain itu Oh. paling kayak kegiatan organisasi sama komunitas aja sih. Oke, jadi selain menjadi mahasiswi aktif di kampus kita, STIE Taman Siswa Bajanegara, ternyata di luar kampus ini Kak Sulis juga produktif gitu ya, Kak. Jadi selain aktif di organisasi, ternyata Kak Sulis ini juga membuka bimbingan belajar atau bimbel gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, jadi langsung aja nih kita tanya-tanya ini, kita kepoin tentang pengalaman-pengalaman dan keseharian atau kesibukannya Kak Sulis. Oke, yang pertama aku mau nanya nih, Kak. Iya. Kenapa sih Kak terinspirasi gitu? Apa motivasinya gitu? Tiba-tiba udah kuliah, udah sibuk organisasi juga, tapi masih menyempatkan atau ingin membuka bimbingan belajar gitu Kak. Oke, jadi, membuka usaha mandiri di bidang jasa tentunya udah atas pertimbangan yang panjang ya. Betul. Jadi, saya tuh terkenal sama kedua orang tua saya itu anaknya nggak bisa diem. Wah, gimana tuh? Dalam artian tuh gini, sebelum saya lulus SMK aja saya udah melamar ke beberapa ya Oh. pekerjaan. Tapi alhamdulillah saya di situ diterima. Saya udah bekerja tuh di luar, di instansi dan terikat, tapi setelah seiring berjalannya waktu, saat saya udah mulai aktif kuliah dan saya kebetulan mengikuti beberapa organisasi, di situ saya mulai kayak kewalahan dalam membagi waktu gitu. Wah, Jadi di situ saya berpikiran kalau semisal saya kerja yang terikat, mungkin saya akan lebih kesusahan lagi kayak gitu. Jadi saya betul. memutuskan untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu saya udah punya planning atau Wah. perencanaan. Nah, kenapa saya kok milihnya bimbel? Jadi, pada saat itu kerap sekali saya tuh dimintain bantuan sama tetangga atau saudara Oh untuk gitu. menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya gitu. Oh. Iya, dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan sebuah WhatsApp nih dari salah satu bimbel online. Di situ saya ditawarin untuk menjadi guru les secara Wah, online. keren banget nih Kak. Iya, saya juga pernah ditawarin di ini, bimbel A-I-U-E-O. Oh, jadi nggak cuma satu bimbel yang nawarin gitu Iya, Kak? saya juga nggak Wah, tahu. Nah, luar dari biasa itu nih. iya, jadi saya tuh kayak dipikir ulang lagi, mungkin apa iya ya ini jalan yang bisa saya ambil gitu. Terus setelah saya pikir-pikir, saya riset, saya sharing, terus saya cari-cari ilmunya gitu. Alhamdulillah, bismillah saya buka secara mandiri dengan tujuan yang pertama mencari pengalaman baru, yang kedua agar ilmu yang saya miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Gak cuman udah sekolah, terus kuliah, terus udah kerja juga, sempat kerja gitu ya Kak. Iya, Terus juga aktif di organisasi, terus berani untuk diri sendiri gitu Kak, membuka sendiri, membuka sendiri. membuka bimbel secara mandiri. Pokoknya udah paket lengkap nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak. Untuk bimbelnya sendiri itu cuma buat anak TK, SD atau jenjang apa nih Kak? Iya, jadi untuk bimbelnya itu sendiri, target saya itu anak TK dan anak SD. Oh gitu. Iya. Kenapa milih TK atau SD gitu kan? Kalau anak yang kecil-kecil segitu kan biasanya lagi nakal-nakalnya gitu Kak. Kenapa milih itu? Iya, emang itu banyak sekali yang, mengatakan seperti itu ya. Pertama alasan kenapa kok saya lebih memilih anak-anak gitu dibandingkan remaja sekitar SMP atau Ya betul. SMK itu, yang pertama karena saya itu suka sama anak kecil. Oh emang udah Jadi suka sama anak kecil iya, gitu ya heeh, Kak? yang pertama itu karena saya udah suka sama anak kecil, terus selain itu juga gini, kalau anak kecil kan emang mood-nya tuh naik turun banget Betul ya, pastinya. emang. Tapi banyak sekali cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan agar menaikkan mood mereka kembali. Berbeda malah justru sama anak-anak remaja karena saya pernah mengikuti organisasi ya. Jadi saya pernah pada waktu itu saya ditugaskan untuk sosialisasi.
Nah, dari situ saya merasa bahwa memfokuskan dan menaikkan mood anak remaja itu nggak semudah menaikkan mood anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil kan cukup kita, maksudnya kita kasih mereka hadiah atau reward, kita ajak mereka ngobrol, kita menjalankan hobi-hobi mereka seperti menggambar atau melukis gitu kan udah buat mereka seneng gitu. Betul. Beda kalau anak dewasa itu lebih susah gitu ya. Jadi emang ada plus minusnya gitu ya Kak. Terus Iya, juga emang udah passionnya Kak Sulis juga ya Kak, suka sama anak kecil iya nih. emang Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, masih berkaitan dengan Kak Sulis yang buka bimbel itu ke anak, fokusnya ke anak TK dan SD gitu ya Kak. iya. Nah kira-kira pasti ada gitu ya Kak, tantangan buat menghadapi kayak yang tadi udah sempat disinggung, moodnya mereka gitu. Jadi kira-kira gimana sih Kak, kayak misalkan pasti ada anak yang males banget belajar, terus nakal dan lain sebagainya, itu gimana Kak? Oke, jadi kalau buat ngadepin anak-anak yang macem-macem memang Iya, mood-nya ya, pertama tuh lebih ke ini, kalau pikiran saya itu ya, seseorang melakukan sesuatu itu bukan tanpa alasan, iya, pasti ada sebabnya. Jadi cobalah kita melakukan pendekatan ke anak tersebut, coba kita tanyain, kenapa sih hari ini mereka sedih, kenapa mereka nggak semangat gitu. Jadi kan kalau kita udah tahu alasannya, biasanya tuh kayak baru kita mencari solusinya, entah itu ngajak mereka ice breaking atau ngajak hobi yang atau kita melakukan hobi yang mereka sukai gitu. Ya, jadi selain pendekatan itu, kita tuh harus memahami tipikal-tipikal anak. Jadi kadang tuh ada anak yang semangat banget belajar, cuma mereka itu mudah bosen di akhiran. oh, Nah, untuk tipikal anak seperti itu biasanya saya tuh, ini langsung ke materi gitu, tapi nanti kita di akhir itu ada semisal membuat kerajinan dari kertas origami atau membuat rumah-rumahan dari stick, wih, semisal gitu. Jadi tapi sebelum kita belajar, kita kasih tahu dulu, biasanya kan berdoa dulu. Nah, di ya, situ, "Yuk kita belajar ini, nanti kalau udah selesai, baru yuk kita buat rumah-rumahan," gitu. oke. Jadi mereka tuh kayak excited Iya, gitu, dikasih karena spoiler dulu gitu ya Kak, iya, biar lebih semangat. iya, itu kalau anak-anak yang emang udah dari awal tuh semangat tapi gampang bosen gitu. Terus Iya. kalau ada lagi kan anak-anak yang mereka tuh nggak mau belajar, nggak mau fokus kalau mood mereka tuh belum bagus. Jadi itu biasanya saya look clear, yang jadi biasanya di akhir, itu saya hobinya itu saya taruh di Oh, di awalan. awal gitu ya Iya, Kak? jadi Oke. biar mereka mood-nya naik dulu, baru kita mulai belajar materi. Jadi emang bervariatif gitu ya, kita juga harus memahami, emosi dari anak-anaknya gitu, Iya, Kak. betul. Oke, jadi keren banget nih, Kak. Jadi emang nggak ada yang sulit ya, Kak, selama kita bisa mengerti mereka, terus kita bisa memahami anak kecil gitu. Iya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Untuk bimbelnya sendiri itu yang pertama dari kapan sih, Kak? Oh, dari kapan? Ya. Jadi bermula dari saya masuk kuliah di semester awal, kurang lebih sekarang mau OTW 2 tahun kalau Wah, nggak salah. berarti udah lumayan lama nih, Kak. Oke. Iya. Nah, selanjutnya untuk bimbelnya sendiri itu Kak Sulis ini masih sendirian atau ada timnya gitu, Kak? Ya, jadi usaha ini sekarang masih saya kelola semuanya sendiri. Waduh, Sebenarnya tuh sempet nih karena yang tadi saya sampaikan, saya tuh agak kewalahan dalam membagi waktu iya gitu. Jadi pasti. sempet berpikir untuk merekrut tenaga lain. Tapi cuma di situ tuh saya mempertimbangkan karena dari awal kan saya membuka bimbel les ini nggak pernah matok biaya. Betul. Jadi itu menjadi sebuah pertimbangan. Masya Padahal Allah. sayang banget sih soalnya ada beberapa pihak yang ngelobi lagi, tapi untuk pendaftaran sudah saya tutup Waduh. gitu. Berarti emang bener-bener pure sendiri gitu ya, Kak? Iya, Oke, benar-benar. berarti emang independen banget nih, teman-teman. Kira-kira selama Kak Sulis ini membuka bimbel sama anak-anak gitu, ada nggak sih, Kak, cerita-cerita lucu gitu, terus cerita-cerita yang berkesan gitu buat Kak Sulis? Oke, momen tentunya setiap anak itu punya keunikan tersendiri ya bagi Betul. saya. Terus banyak sekali sih momen-momen berkesan bagi saya. Yang pertama waktu itu saya ingat sekali pernah suatu saat saya berangkat ke rumah salah satu anak gitu, dia tuh udah nyediain saya hadiah gitu. Waduh, dikasih hadiah nih, Kak? Iya, dikasih Oke. hadiah dan yang buat saya lebih terkesan itu hadiah gelang, tapi dia itu ngerangkainya Oh, sendiri. dibikin sendiri gitu ya, Kak? Iya, jadi dia itu ngerangkai Masya sendiri. Allah, pastinya seneng banget itu ya, Kak, Iya, karena pastinya kalau hadiah dari anak kecil itu kan tulus banget iya, gitu ya, benar Kak. benar. Oke, nah selanjutnya kira-kira ada nggak sih, Kak, kayak momentum di mana
berkat ikut bimbelnya Kak Sulis ini adik-adiknya itu jadi lebih semangat, terus juga bisa lebih berprestasi dan lain sebagainya gitu. Terus kalau ada gimana sih perasaan Kak Sulis setelah ngeliat mungkin anak-anaknya bisa maju, bisa berprestasi gitu Kak? Ya, tentunya perasaan saya ketika melihat perkembangan si anak itu sebuah pencapaian, sebuah rasa bahagia yang benar-benar luar biasa. Karena pernah pada suatu saat ada salah satu anak didik saya itu cowok, dia tuh masih kelas 1. Jadi dia tuh belum pernah sama sekali mengikuti sebuah perlombaan. Nah, tapi karena pas saat les saya lihat kok dia dalam berhitungnya itu dia jago, jadi saya tuh sharing-sharing nih ke orang tuanya. Terus kebetulan ada sebuah perlombaan tingkat kabupaten untuk anak SD kelas 1, 2, dan 3. Terus saya kasih motivasi deh biar dia tuh join dan alhamdulillah tanpa disangka-sangka dia tuh malah juara 1 loh. Waduh, gokil nih. Jadi Iya, emang bener-bener ada bukti nyatanya gitu ya, Kak. Ada iya, hasil nyatanya yang bener-bener kelihatan gitu ya, iya, Kak. Masya Allah banget. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Terus selain itu ada juga nih, ini cewek, dia les sama saya itu semenjak TK sampai sekarang dia udah kelas 2 SD. Selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Kenapa saya tahu? Karena setiap pasca ujian kan ada rapotan tuh. Iya, Nah, betul. bundanya itu selalu ngabarin saya, ini Kak hasilnya. Dan alhamdulillah nih terakhir yang kemarin dia tuh peringkat 3 di Masya Allah. SD-nya. Jadi emang selalu dipantau juga gitu ya, Kak. Iya, Terus pastinya orang tua dari si anak nih pasti seneng banget gitu ya, Kak. Anaknya bisa menjadi lebih baik, terus berprogres gitu ya, Kak. iya betul. Oke, emang bener-bener luar biasa nih, teman-teman. Oke, lanjut nih, Kak. Aku juga mau nanya nih, Kak. Kesibukan Kak Sulis selama di perkuliahan gitu, Kak, selama di kampus. Nah, Kak Sulis ini join organisasi apa aja sih, Kak? Oke, yang pernah saya ikuti ya, Ya, pada periode lalu alhamdulillah saya diberi beberapa kesempatan untuk join di beberapa organisasi di STIE. Periode lalu saya ikut di Badan Eksekutif wah, Mahasiswa, ikut BEM ya, Kak. ya ikut BEM, terus ikut Mahadika STIE Taman Siswa Banjarnegara. Terus saya juga join ke UKKKSR. Ya, terus yang belum lama ini baru ikut seleksi Pansel dan Satgas PPKS. Waduh, jadi ternyata Ya. banyak banget gitu ya, Kak. Kira-kira ngikutin organisasi sebanyak itu benefitnya apa aja sih, Kak? Oke, jadi benefit yang saya dapetin tentunya pengalaman yang banyak sih, karena salah satu organisasi pernah menugaskan saya untuk mengikuti sosialisasi ke SMK SMA. Jadi kan di Oke. situ saya dapat pengalaman gimana cara saya public speaking gitu kan. Terus selain itu pernah juga saya tuh diikut sertakan untuk kegiatan di luar kota. Itu paling Waduh, asik tuh. keluar kota nih, Kak. Iya, pernah Oke. ke Jogja sama pernah ke Wih, Brebes. Ya, itu keren. periode lalu. Terus pernah juga nih mengikutin acara-acara seminar di luar, semisal kayak di pendopo, terus di sekda gitu. Jadi banyak Oke. banget hal-hal yang, saya dapetin, benefit-benefit yang saya dapetin ketika saya join organisasi. Bahkan yang terakhir kemarin ikut join ke kepanitiaan PKKMB. Waduh, event terbesar gitu ya, Kak, di Iya, itu kan event kampus. besar kampus ya, Betul. jadi ya Allah suatu apresiasi lah buat saya Oke, pribadi keren bisa banget. join ke situ. Oke, jadi ikut banyak organisasi bukan berarti buang-buang waktu gitu ya, Kak. Malahan bisa membuka banyak sekali kesempatan untuk melakukan hal-hal baru gitu ya, Kak. Iya, Bahkan betul. sampai keluar kota juga nih, teman-teman. Jadi nggak cuman main nggak jelas keluar kota gitu ya, tapi ada manfaatnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Ini yang paling aku penasaran nih, Kak. Dari kesibukannya Kak Sulis mulai dari bimbel, terus ikut organisasi, terus juga pasti harus ikut kuliah juga kan, Kak. Nah, Iya. kira-kira gimana sih manajemen waktunya Kak Sulis dari semua kesibukan itu? Oke, manajemen waktu ya. Gini, kalau saya itu lebih ke membuat to do list mingguan, bahkan buat to do list Oh, harian. harian malah ya, Kak? Iya, harian. Jadi kita tuh harus tahu nih, semisal di hari Senin, acara kita pada hari itu apa aja. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu harus jelas gitu. Terus selain itu, dalam satu pekan atau satu minggu itu selalu sediakan satu hari kosong. Untuk Entah istirahat gitu ya, Kak? ya itu bisa kondisional, entah itu buat acara-acara yang dadakan Dadakan, gitu, oke. semisal kan maksudnya udah masuk ke kehidupan remaja kadang ada kondangan atau Iya, apa gitu betul. kan, ya. Terus kadang me time juga, jadi harus sediakan dalam satu minggu itu satu hari yang kosong. Oke. Terus selain itu, kita tuh harus tahu nih skala prioritas, mana yang terpenting dari yang penting-penting itu.
Ya, jadi kita jangan sampai salah ngambil. Kadang kan kita nggak tahu ya, kadang tuh ada bentrokan ketika tiba-tiba ada acara kampus, terus padahal di situ ada jadwal les saya gitu. Tapi itu udah sebelum saya buka bimbel nih, saya udah kepikiran ke situ. Jadi Ya, sebelum saya membuka, saya tuh menceritakan nih kepada para customernya kalau misal saya tuh masih mahasiswa dan saya mengikuti beberapa organisasi. Jadi oh, ada komunikasi deh di situ. berarti emang udah kesepakatan gitu ya Kak sama Iya, orang tua dari si anak gitu. iya, heeh. Terus selain itu juga alhamdulillahnya sebenarnya tuh nggak dari saya tuh kadang kayak agak bingung gitu, emang dari Allah Allah yang ngasih kemudahan saya buat ini menjalanin hari-harinya gitu. Jadi emang doa orang tua itu bener-bener Masya Allah banget. Masya Kadang Allah. kadang tuh gini, saya udah bingung, aduh hari ini bentrok tuh gini-gini, tapi pas siangnya ada aja jalannya. Lancar gitu ya Kak, Iya, Masya emang bener-bener Allah. kadang tuh di luar dugaan kita. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Tadi untuk manajemen waktunya Kak Sulis itu yang pertama ada buat to-do list, terus juga menentukan skala prioritas dan juga bikin plan B kalau-kalau ada acara dadakan gitu ya Iya, Kak. betul. Oke, luar biasa. Bisa kalian catat nih Sobat TC-TC. Oke, aku juga mau tahu nih Kak, kira-kira harapan Kak Sulis ke depannya nih apa nih Kak? Oke, harapan saya buat bimbelnya. Ya, di Ya, bimbelnya. ya buat bimbelnya tentunya semoga bimbel keluarga ini bisa semakin berkembang, terus semoga saya bisa memiliki keberanian untuk merekrut tenaga lain. Jadi biar semakin banyak peluang yang saya berikan, semakin bermanfaat untuk orang Orang lain. lain. Karena kan Oke, katanya gini nih, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk oke, orang lain betul kan. banget. Nah, itulah tujuan saya. Oke, semoga harapan dan tujuan dari Kak Sulis bisa cepat tercapai ya Kak. Amin. Aku juga mau minta tolong nih Kak buat Kak Sulis untuk memberikan pesan-pesan dan juga motivasi untuk sobat isi-isi di rumah biar lebih produktif dan juga lebih semangat lagi nih Kak. Oke, siap. Pesan-pesannya nih ya. Jadi kita tuh nggak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke, Nah, keren selain banget. itu kunci kesuksesan itu banyak sekali, tapi bagi saya pribadi kunci kesuksesan itu ada tiga. Ada berdoa, berusaha, dan restu orang tua. Karena apa artinya sebuah doa jika tidak diiringi dengan usaha nyata? Dan apa artinya Betul. sebuah usaha tanpa diiringi sebuah doa? Karena kembali lagi yang mengatur segalanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul. Jadi emang semuanya harus balance juga ya Kak. Iya, betul. Terus yang terakhir itu restu orang tua. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu kan untuk mencari ridha Allah ya. Ya, tentu. Nah, di situ tuh saya pernah mempelajarin sebuah hadis yang bunyinya, ridhallahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang Orang tua. tua dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita menyakitin orang tua karena bisa aja Allah murka akan hal itu. Terus Betul. juga selain itu dalam mengambil keputusan diusahakanlah minta doa dan restu dari orang tua biar Oke, bisa Masya lancar Allah. gitu. Oke, itu bisa teman-teman catat ya untuk lebih semangat lagi, lebih produktif lagi karena kita semua pasti bisa lebih baik dari kemarin gitu ya Kak. Iya, Dan betul. tentunya jangan nunggu sempurna dulu baru mulai, tapi mulailah untuk menyempurnakan. Tapi Betul. sesungguhnya tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala ya Kak. Betul Oke. sekali. Oke, jadi terima kasih banyak nih Kak udah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai aku dan membersamai sobat TC-TC di rumah nih Kak. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk sobat Amin. TC-TC di rumah. Ya, amin. Oke, dan buat sobat TC-TC yang penasaran nih sama Kak Sulis mau nanya-nanya gitu, kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak sosial medianya atau mungkin tentang bimbelnya juga bisa dipromosikan gitu Kak? Oke, untuk sosial media saya sendiri, akun IG saya yaitu Risti Sulistianingsih. R-nya kecil, RISTY, Sulistianingsih gandeng semua. Terus Oke. saya juga mulai ini nih buka yang les itu ada akun sendiri tapi cuma belum saya sepil. Bisa Oke. DM di akun pribadi saya dulu. Oke, nanti linknya juga kita taruh di deskripsi ya. Nah, selanjutnya untuk Sobat TC-TC juga jangan lupa pantengin terus akun YouTube Tambara CTC dan juga barangkali ada Sobat TC-TC yang mau ngasih saran atau mau mengajak kerja sama kita, boleh banget melalui Instagram kita @tambara_CTC. Kemudian jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like dan terima kasih sudah menonton. See you on the next episode. Bye-bye.